Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bareng tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dimana soal-soal seperti ini sering sekali keluar pada soal cerita di tes TIU CPNS 2021. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan contoh-contoh soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, saya ingatkan kembali untuk like, komen, dan subscribe-nya jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video TIU lainnya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Oke, gini ya teman-teman. Contoh kasusnya adalah ketika yang untuk perbandingan senilai, ketika kita beli buku, maka semakin banyak buku yang kita beli, maka harganya akan semakin mahal. Ketika buku yang kita beli sedikit, maka harganya pun semakin murah. Untuk perbandingan berbalik nilai, misalkan kita ngebangun suatu rumah, semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Ketika kita mempekerjakan pekerja itu dikit, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Nah, itu ya bedanya. Jadi intinya gini, untuk perbandingan senilai, ketika besaran pertama itu semakin besar, maka besaran kedua pun ikut membesar. Sedangkan untuk berbalik nilai, ketika besaran pertama itu membesar, maka besaran kedua akan mengecil. Gitu ya teman-teman. Di sini sudah saya buatkan tabel ya, biar kita lebih mudah dalam memahami bentuk perbandingan ini. Besaran 1. Nah, besaran itu apa sih? Dari tadi mungkin ada yang bertanya-tanya. Dan seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, misalkan besaran 1 ini sebagai bukunya, kemudian besaran 2 sebagai harganya. Dan di sini tadi besaran 1 itu sebagai pekerja dan ini lama pengerjaannya, gitu ya. Untuk perbandingan senilai, gampangnya itu X1 kali Y2, X2 kali Y1 dikali silang. Jadi rumusnya gini, X1 Y2 sama dengan X2 Y1. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai ini tinggal lurus saja nih. Nah, jadi X1 Y1 sama dengan X2 Y2. Bingung? Langsung kita masuk ke contoh saja. Nomor 1, terdapat pakan 24 kilo yang dapat dihabiskan oleh 60 itik dalam satu hari. Jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Oke teman-teman, ini termasuk ke dalam perbandingan senilai atau berbalik nilai nih. Kita lihat di sini ya, pakan. Ketika pakannya banyak, maka itiknya pun juga banyak. Ketika pakan dikit, maka itik pun juga dikit. Maka ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Yuk kita jawab langsung. Pakan untuk besaran pertama, kemudian besaran kedua ada itik. Itik. Nah, kalau pakannya 24 kilo, itu itiknya berapa? 60. Kemudian jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, jadi berapa itiknya? 80. Maka berapa pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Nah, kita simbolkan saja sebagai X ya yang ditanya. Ingat, untuk perbandingan senilai tadi apa? Kali silang. Nah, gini ya. Jadi X dikali 60 itu sama dengan 24 dikali 80. Jadi X sama dengan 24 dikali 80 per 60. 0 bisa kita coret, kemudian 24 sama 6 bisa sama-sama dibagi dengan 6. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 4. Jadi 4 kali 8 adalah 32. Jadi pakan yang harus ditambah dalam satu hari adalah 32 dikurang dengan 24. Jadinya berapa? 8. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya nomor 2 ya. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah ini tentang apa teman-teman? Tentang perbandingan berbalik nilai, karena tadi sudah kita bahas ya contohnya di awal. Jadi langsung saja yuk kita jawab. Untuk besaran pertama itu
hari ya, hari. Kemudian besaran kedua pekerja. Nah, 24 hari ini selesai oleh 18 pekerja. Kemudian ini kan mau dipercepat ya, 16 hari. Jadi yang ditanya adalah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Kita cari dulu nih yang X di sini, berapa pekerja yang dibutuhkan. Oke, ingat untuk perbandingan berbalik nilai itu kali lurus saja. Nah, gini ya. Jadi 16 dikalikan dengan X sama dengan 24 dikalikan 18. Jadi X sama dengan 24 kali 18 dibagi dengan 16. 16 sama 4 bisa kita coret, sama-sama dibagi berapa? 8. Dapatnya yang bawah 2, yang atas 3. 18 sama 2 sama-sama bagi 2, dapatnya bawah 1, atas 9. Jadi 27. Ini 27 X-nya. Nah, yang ditanya apanya? Banyaknya pekerja yang harus ditambah. Berarti 27 ke 18 ini dikurangkan. Dapatnya berapa? 9. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Satu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kita identifikasi dulu, misalkan ini orang, kemudian satunya hari. Nah, 16 orang itu selesai dalam waktu 9 hari. Kemudian dikatakan bahwa bila 4 orang dari tim itu sakit, ini jadi kehilangan 4 orang ya, menjadi 12 orang. Nah, yang ditanya apa? Berapa persen penambahan hari? Berarti kita cari dulu nih di sini berapa, kemudian nanti dikurangkan, habis itu dijadikan persen gitu ya. Ingat untuk perbandingan berbalik nilai itu dikalikan lurus saja. Nah, gini ya. Jadi di sana 16 dikalikan 9 sama dengan 12 dikali X. Jadi X sama dengan 16 kali 9 per 12. Ya kan? 12 sama 6 sama-sama dibagi 4, bawah dapat 3, atas dapat 4. Kemudian 9 sama 3 sama-sama bagi 3, bawah 1, atas 3. Jadi X tersisa berapa nilainya di sana? Iya, X sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Jadi di sini nilainya 12, maka yang ditambahkan itu berapa sih? 12 ke 9, yaitu 3. Maka persentasenya adalah 3 per 9. Itu 9 artinya 9 hari sebelum ditambahkan tadi ya, dikalikan dengan 100%. Jadinya berapa? Sama dengan 33,33%. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya nomor 4 ya. Seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 km? Oke teman-teman, ini termasuk ke dalam perbandingan apa hayo? Iya, perbandingan senilai. Jadi untuk perbandingan senilai kita kali silang nanti ya. Kita tentukan dulu untuk besaran pertama yang mana tuh? Jarak sama waktu ya. Oke, jarak. Kemudian waktu. Nah, ini dalam menit. Jaraknya pertama 20 kilo itu ditempuh dalam waktu 30 menit. Kemudian berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 kilo. Berarti yang tanya jam ya, kita cari dulu dalam waktu menit berapa. Oke, kali silang. Nah, yuk hitung. 20 dikalikan dengan X sama dengan 140 dikali 30. X sama dengan
140 kali 30 per 20. 0 bisa kita hilangkan. 2 sama 140 ini dapatnya 70. 70 kali 3 yaitu 210. Ini menit ya. Berarti kalau dijadikan jam jadinya berapa? 3,5. Jawabannya yang D. Nah teman-teman, itu tadi 4 soal yang sudah kita bahas di video ini. Jika ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan untuk subscribe dan bagikan link ini ke teman-teman yang membutuhkan. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan di video selanjutnya teman-teman pengen bahas apa, silahkan tinggalkan juga di kolom komentar. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.